Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Zafira dengan NIM 2110851025 akan melakukan seminar hasilnya dengan berjudul Multi-Track Diplomasi Korea Selatan di Indonesia melalui Korean Wave pada masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Pelaksanaan diplomasi tidak lagi terbatas pada mekanisme government to government, namun lebih menekankan government to people. Pengaruh Korean Wave sangat besar di Indonesia, namun pandemi COVID-19 menyebabkan konsumen Korean Wave menurun 15% pada paruh awal 2020. Hallyu menghadapi tantangan sehingga menyebabkan konten Korea memasuki pasar Indonesia secara langsung, khususnya di Indonesia. Dan sesuai dengan multi-track diplomasi, peneliti menyadari bahwa Korea Selatan memerlukan aktor-aktor non-negara dan penelitian ini cukup menarik bagi peneliti untuk melihat peran para aktor Korea Selatan dalam diplomasi Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Lalu, sesuai dengan multi-track diplomasi, pemerintah Korea Selatan akan membutuhkan aktor-aktor seperti organisasi dan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan komunitas penggemar dan media digital. Rumusan masalah yang saya tunjukkan adalah bagaimana Korean Wave ini berperan sebagai instrumen strategis dalam diplomasi Korea Selatan dan upaya sistematis untuk memperluas pengaruh global karena Korea Selatan termasuk Indonesia. Namun pandemi COVID-19 telah menyebabkan terhambat dan terhentinya mekanisme diplomasi Korea Selatan. Lalu, peran negara dan aktor negara adalah aktor yang memiliki peran besar dalam diplomasi Korea Selatan. Dan saya melihat dari fenomena tersebut bahwa penelitian ini cukup menarik bagi saya untuk melihat diplomasi Korea Selatan pada masa pandemi dan juga menguji keabsahan multi-track diplomasi selama masa kritis. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan yaitu bagaimana multi-track diplomasi Korea Selatan melalui penyebaran Korean Wave di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dan tujuan penelitian saya yaitu menganalisis peran aktor baik negara maupun non-negara dalam penurunan pengaruh akibat pandemi dan direspon melalui strategi berbasis budaya populer atau budaya modern serta menguji efektivitas pendekatan multi-track diplomasi dalam mempertahankan dan memperkuat pengaruh Korean Wave di Indonesia pada masa COVID-19. Adapun manfaat penelitian saya yaitu secara teoritis dapat menambah bahan kajian dan kepustakaan tentang diplomasi publik negara pada saat krisis seperti pandemi melalui pendekatan multi-track diplomasi khususnya diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. Lalu ada secara praktis yaitu dapat memberikan manfaat pada rancangan multi-track diplomasi Korea Selatan di Indonesia, khususnya Korean Wave. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai partisipasi dan berbagai aktor yang terlibat dalam diplomasi Korea Selatan untuk mendapatkan kepentingan masing-masing di samping memberikan pengaruh yang luas dalam hubungan kedua negara. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang saya ajukan yaitu artikel jurnal Strategic Approach to Public Diplomacy in South Korea yang ditulis oleh Felicia Stad, lalu jurnal Koka Strategy for Expanding South Korea Cultural Content to Global Audience Amid the COVID-19 Pandemic yang ditulis oleh Roseno, Aji Afandi, dan Nindita Windriyadi Putri, lalu artikel strategi diplomasi publik pemerintah Korea Selatan terhadap Indonesia melalui Hallyu yang ditulis oleh Widya Sari Kumalaningrum, lalu artikel Resolution of Diplomatic Blockade through Multi-Track Diplomacy, a case study of Qatar foreign policy amid its diplomatic blockade yang ditulis oleh Anissa Munir, M. Farhan Khan, dan James Said.
Lalu artikel Critical Digital Diplomacy as a Global Challenge to South Korea Experience oleh Emily V. de Kulinak. Saya menggunakan kerangka konseptual yaitu multi-track diplomasi, yang dimana multi-track diplomasi ini dia memanfaatkan semua lapisan masyarakat untuk mengidentifikasikan kebutuhan serta memfasilitasi komunikasi diplomasi. Kegiatan multi-track diplomasi dalam struktur peace building seperti aspek budaya dapat dilaksanakan melalui promosi budaya, pertukaran budaya, pameran, dan event yang biasa dilakukan melalui kolaborasi dari pemerintah dan non-pemerintah. Lalu multi-track diplomasi dinilai sebagai strategi diplomasi yang cerdas untuk menjalankan soft power demi mencapai kepentingan nasional negara. McDonnell dan Lehman mengemukakan 9 track atau jalur yang mencapai kepentingan. Berikut adalah kerangka konseptual multi-track diplomasi. Saya di dalam penelitian ini hanya menggunakan sesuai dengan yang terpapar dalam kerangka konseptual, yaitu sesuai dengan pernyataan John McDonnell, jalur atau track ini bisa digunakan secara seperlunya atau sesuai dengan kebutuhan dalam menganalisis. Saya akan menggunakannya 5, yaitu track 1 government, track 2 professional conflict resolution, atau bisa dalam jurnal tersebut melalui NGO atau profesional. Lalu track 3 business, track 4 private citizen, track 9 yaitu public opinion or communication. Nah, berikut track-tracknya, dan saya memilih akta kuncinya mulai dari Kementerian Kebudayaan Korea, KCCI, dan seterusnya. Dan berikut juga aspek yang saya teliti dari beberapa track ini. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan batas penelitian yaitu dalam masa rentang pandemi COVID-19 yaitu 2020 sampai 2023. Unit analisis saya yaitu multi-track diplomasi Korea Selatan melalui Korean Wave, dan unit eksplanasi saya yaitu penyebaran Korean Wave di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dengan level analisis negara. Teknik pengumpulan saya yang saya gunakan yaitu data primal, press release, situs resmi lembaga dan perusahaan, dokumen resmi, annual report, dan data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan lainnya. Teknik analisis data yang saya gunakan yang saya gunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dengan penyajian data saya gunakan open coding dan axial coding melalui John McDonnell. Sistematika penulisan saya itu penaluan dan seterusnya. Lanjut, saya akan membahas kepada Korean Wave sebagai instrumen diplomasi Korea Selatan. Sebelum Indonesia memiliki antusiasme terhadap Korean Wave sendiri, Korea mengalami transformasi sosial yang paradoks, di mana masyarakat menerima modernitas Barat melalui restorasi Meiji oleh Jepang. Masyarakat Korea pada masa tersebut mengalami modernitas kolonial, sehingga mereka merasa tertekan atau merasa adanya modernitas kolonial yang ingin kabur dari masa kolonial itu. Budaya populer dari Jepang mulai bersaing di Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Respon masyarakat Korea terhadap budaya Jepang, tegangnya politik, menunjukkan sikap negatif. Masyarakat Korea Selatan secara tidak langsung menerima modernitas alam Amerika dan Jepang dan menciptakan gaya modernitas versi sendiri seperti maksud dari modernitas kolonial tadi. Budaya lokal yang terus dikembangkan dalam industri budaya dan mengekspor budaya ke global dengan penggunaan teknologi digital dan dikenal masyarakat global, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Kepopuleran drama Korea tersebut memberikan istilah dalam media Tiongkok yaitu Hallyu. Hallyu sendiri adalah kosakata
yang diciptakan oleh media Tiongkok sendiri dengan menggambarkan bagaimana pada saat itu gelombang Korea pada saat itu seluruh budaya Korea disukai, mulai dari musik, drama, film, game, gaya pakaian, hingga makanan. Pada saat munculnya Korean Wave, terjadi persaingan budaya popularitas antara budaya populer lainnya di Asia. Nah, bagaimana Korean Wave itu bertahan? Korean Wave itu muncul pas pada produk budaya Jepang. Yang kita tahu bahwa uh, budaya Jepang sangat diminati oleh masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara pada masa itu. Penyebaran ini dinilai, namun budaya populer Jepang itu dinilai hanya satu arah dan tak ada timbal balik tanpa mengembangkan komunikasi transnasional. Mereka selalu uh, me, me, mengagungkan budaya-budayanya sendiri tanpa ada komunikasi timbal balik atau asimilasi lainnya, sehingga uh, sehingga Korean Wave ini dapat bertahan di antara tersebut karena Korean Wave sudah banyak menggarap banyak budaya seperti Jepang dan Amerika, lalu ada timbal balik sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat internasional. Dengan penggunaan media baru seperti internet juga turut memperluas jangkauan budaya Korea Tiongkok dan negara lainnya sehingga menciptakan basis penggemar yang besar dan menimbulkan ketertarikan. Popularitas Korean Wave yang bersifat global, multidimensi, dan berkelanjutan telah memicu kalangan akademis untuk merumuskan berbagai teori guna menganalisis faktor-faktor pendukung dan mekanisme kesuksesan di balik fenomena tersebut. Dengan melihatnya antusiasme dari masyarakat internasional sendiri dan kesuksesan Korean Wave yang dapat bertahan di antara budaya populer Asia Timur lainnya, sehingga Korean Wave secara tidak langsung ditetapkan sebagai instrumen diplomasi Korea Selatan, yang mana dapat kita lihat bahwa dalam kutipan white paper Ministry of Foreign Policy Affair Korea Selatan itu dapat dilihat dari tiga kutipan ini, yang mana tiga kutipan ini sama-sama menyatakan bahwa Korean Wave merupakan salah satu alat bagi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan diplomasi apapun, uh, diplomasi apapun, dan akan dikaitkan dengan Korean Wave sehingga masyarakat internasional merasa bahwa Korean Wave, Korean Wave merasa bahwa Korea Selatan bukanlah diktator seperti pada drama Crash Landing on You yang merupakan drama yang sangat populer pada tahun 2020 yang mana Korea Selatan ini menekankan bahwa Korea Selatan merupakan uh, soft power yang besar dan sedangkan Korea Utara adalah negara yang memiliki militer yang sangat kuat sehingga Korea Selatan lebih maju daripada Korea Utara. Lanjut kepada Indonesia bab 3, yaitu Indonesia sebagai pasar strategis Korean Wave di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Perjalanan Korea Selatan ke Indonesia itu dapat kita lihat melalui drama serial melalui Winter Sonata yang telah meraih popularitas tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Faktor drama Korea ditambahkan alih suara atau dubbing bahasa Indonesia dalam penayangan tersebut membuat masyarakat tertarik. Dengan meningkatnya antusiasme masyarakat sejak penyelenggaraan Korean Culture Week dan Korea Indonesia Week mendorong diadakan kembali acara tersebut pada tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2011.
Korean Wave memberikan perkembangan yang lebih besar, apalagi setelah kemunculan drama Descendants of the Sun yang ditayangkan di RCTI dan situs streaming lainnya seperti di Viu dan Viki. Di Indonesia sendiri, net beli responden terhadap ponsel Korea adalah yang tertinggi, sekitar 70%. Menurut berdasarkan jurnal yang saya temukan, bahwa dalam banyak drama yang saya sebutkan tadi, banyak iklan di dalam drama itu iklan ponsel Korea, sehingga dapat sehingga ketertarikan pada drama tersebut dapat meningkatkan pasar lokal Korea Selatan. Banyak penggemar Indonesia mengunjungi lokasi syuting drama di mana sehingga banyak paket jalan Indonesia yang memasukkan lokasi syuting drama Korea dalam penawaran mereka. K-pop juga merupakan turis Indonesia ke Korea sebagai destinasinya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Korea Tourism Organization atau KTO yang mengatakan bahwa 37 turis Indonesia masuk dalam destinasi Korea Selatan. Kebanyakan pada 37% turis Indonesia itu dia memiliki latar belakang penyuka K-pop. Jadi banyak konser K-pop yang didatanginya. Mereka datang ke Korea hanya untuk menghadiri konser idolanya. Berikut hasil wawancara Indonesia yang menikmati konten K-Wave. Pada sebelum pandemi, konsumsi jam per hari dan persentasenya sangat rendah di saat pada masa pandemi. Karena seperti yang kita tahu pada masa pandemi, itu terjadinya social distancing atau adanya work from home, sehingga kejenuhan masyarakat itu hanya bisa dilempahkan pada konten-konten yang ada di sosial media maupun di internet lainnya. Bisa kita lihat konsumsi jam per hari kurang dari 3 jam itu ada 64%, 3 sampai 5 jam itu 25%, 6 sampai 8 jam itu 7,1%, dan lebih dari 8 jam itu 3,5%. Namun pada masa pandemi terjadi peningkatan yang signifikan. Konsumsi jam per hari yaitu kurang dari 3 jam, persentasenya yaitu 35,8. 3 sampai 5 jam 32,3, 6 sampai 8 jam yaitu 22%, lebih dari 8 jam yaitu 9,8%, yang mana orang-orang yang kurang dari 3 jam ini tadi menikmati Korean Wave, namun pada saat di rumah mereka lebih banyak menghabiskan waktu 3 sampai 5 jam, 6 sampai 8 dan 6 sampai 8 jam. Sangat signifikan pada saat 6 sampai 8 jam. Nah, karena Indonesia sebagai pasar strategis Korean Wave di Indonesia, Indonesia sebagai pasar strategis Korean Wave bagi Korea Selatan, sehingga menimbulkan hambatan dan peluang baru bagi Korea Selatan sendiri dalam menyebarkan Korean Wave di Indonesia. Peluang sendiri yaitu dikarenakan masyarakat memiliki waktu untuk menikmati itu, sehingga Korean Wave lebih banyak dikenal orang. Namun, adapun hambatannya yaitu perspektif dan pemikiran orang terhadap Korean Wave ini akan semakin banyak, citranya akan semakin berbeda-beda pada setiap orang. Oleh karena itu, Korea Selatan harus mempertahankan citra baik atau mempertahankan bagaimana masyarakat Indonesia tetap mau menikmati Korean Wave dan menilai Korean
Korean Wave adalah hal yang positif. Kita ke bab 4. Analisis singkat multi-track diplomasi Korean Wave di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Track pertama yaitu yang saya ambil dari KCCI, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia. Lalu ada KSIC, itu King Sejong Institute Center. Peran dan strateginya yaitu mereka mengkonversi acara budaya ke daring, kolaborasi dengan aktor lain seperti K-pop atau aktor lainnya, lalu survei pasar di mana mereka mensurvei masyarakat ini menyukai apa, K-pop kah atau drama kah, atau mereka suka belajar bahasa secara digital. Lalu mereka kuatkan di infrastruktur digital. Jadi dari peran strategis itu, government memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator utama dalam segala aktivitas penyebaran Korean Wave di Indonesia. Itu track 2 yaitu NGO, komunitas fan-based organisasi. Kampanye sosial dan lingkungan berbasis fandom. Pentingnya jadi komunitas fan-based organisasi ini saya masukkan ke dalam organisasi government karena mereka menyalurkan kampanye sosial dan lingkungan berbasis fandom sehingga Korean Wave dikenal baik oleh seluruh masyarakat. Oke, seperti yang saya jelaskan. Track 3 yaitu bisnis, ya, yang saya ambil aktor kuncinya itu agensi hiburan seperti SM, Hype, lalu e-commerce, dan lainnya. Konser virtual fansign online, kolaborasi brand ambassador, ekspansi konten ke platform global. Dalam track ini yaitu track yang paling inovatif dalam memberikan siklus ekonomi langsung dalam penyebaran Korean Wave. Track 4 yaitu private citizen, yang saya ambil aktor kuncinya yaitu idol K-pop, seniman, influencer Korea Selatan dan Indonesia. Salah satu peranan strateginya yaitu konten localized seperti belajar bahasa Indonesia, kampanye digital, kolaborasi seni, aktivisme sosial. Bagaimana saya menganalisisnya? Track 4 ini menurut saya penting dalam membangun kedekatan emosional dan keterikatan budaya. Track 9 yaitu media and communication dengan aktor kunci media sosial seperti Twitter, TikTok, YouTube, platform on demand, dan media berita Korea Selatan. Yang menurut saya perannya yaitu distribusi konten masif, viral challenge, interaksi langsung, siaran langsung, dan algoritma promosi. Menurut saya, tag ini infrastrukturnya penting untuk akselerasi dan amplifikasi semua tag. Baik, sekian dari seminar hasil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.